Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para ketua prodi, ada ketua prodi HPI, sekretaris prodi Ekis. Yang lain tak hadir ya? Saudara-saudara ketua UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada Mapala, ada LDK, mana LDK? SKM Islamika? Iya juga. Lagi on semua? Ya. Kita ada 3 unit kegiatan mahasiswa. Ada Mapala, ada LDK, ada SKM Islamika. Pramuka kita belum ada, Menwa kita belum ada. Itu namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Merupakan mitra dari Dewan Mahasiswa. Ya, Dewan Mahasiswa. Dan para pengurus Dewan Mahasiswa yang telah dimisioner. Sudah? Dimisioner. Kemudian pelaksana tugasnya, siapa pelaksana tugasnya? Hah? Nah, pelaksana tugas ketua Dema. Ketika ketua Dema yang lama demisioner, belum terbentuk pengurus baru, kan mestinya ada PLH-nya atau PLT-nya. Hah? Apa? Penyalon pula. Naki Pak, ini ikut calon. Oh, ikut calon. Tak boleh. Tak netral kok. Masa presiden ikut presiden? Oke, syukur Allah pada malam hari ini walaupun tak ramai, ya, tim suksesnya tak ramai, nabut, ya. Ini yang milih ini kita mahasiswa sekarang ini yang aktif itu ada 700 lebih yang melakukan registrasi. Yang tidak melakukan registrasi ada 300 lebih. Jadi mahasiswa kita itu ada 1000 sebenarnya. Tapi yang sudah meregistrasikan diri sampai semalam itu ada sekitar 700 lebih. Itu artinya suaranya itu ada 700. Ya kan? Berarti kan kalau pemilihan langsung itu kan 50 plus 1 baru menang ya. Ya kan? Ini 700 suara yang hadir berapa? Ada 100. Baik, selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk penerus risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam Islam pemilihan pemimpin itu sangat beragam. Ya, Abu Bakar Siddiq itu dipilih melalui musyawarah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Umar bin Khattab dipilih melalui apa? Jalan-jalan. Umar bin Khattab dipilih jadi khalifah melalui apa? Suara. Apa? Ini gimana nih masa stylenya paham nih kamu? Cara memilih pemimpin. Umar bin Khattab itu dipilih melalui wasiat.
ketika Abu Bakar mau meninggal, dia sudah berwasiat, penggantiku adalah Umar bin Khattab. Amigo apa ini Pak? Utsman bin Affan dipilih melalui apa? Belum? Utsman bin Affan dipilih melalui apa? Ini ngomong tadi. Ya, Utsman bin Affan itu dipilih melalui formatur. Ya, ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Ibnu Jam kemudian akan meninggal, maka dia membentuk formatur. Ada 7 kalau nggak salah formaturnya. Formatur inilah kemudian bermusyawarah, kemudian akhirnya memilih Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dipilih oleh apa? Ali bin Abi Thalib dipilih melalui perebutan. Ya, perebutan. Karena Ali bin Thalib itu dibaiat oleh pengikutnya, dipaksa untuk menjadi khalifah oleh pengikut. Ya, makanya kemudian setelah Ali bin Abi Thalib naik, kemudian dikudeta oleh siapa? Lu? Oleh Muawiyah bin Sufyan. Kan gitu kan? Intinya yang disampaikan bahwa dalam memilih pemimpin dalam Islam itu sangat beragam. Ya, sangat beragam. Tidak ada proses tunggal, ada musyawarah, ada formatur, ada wasiat, ada memang pernyataan deklarasi sepihak. Ya. Teman-teman sekarang ini memilih ketua DEMA melalui pemilihan langsung. Ya. Pemilihan langsung. Pemilihan langsung itu risikonya itu tadi. Risikonya kalau pesertanya itu tidak setara, tidak berkualitas, maka ada kemungkinan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang tidak berkualitas. Karena Pak Abu Bakar itu S2 dengan yang tak sekolah itu suaranya sama satu. Ya kan? Maka kalau ingin maju sebenarnya jangan pakai sistem demokrasi untuk Indonesia yang masih bodoh, masih miskin. Melalui apa? MPR itu yang lebih bagus, ya kan? Perwakilan rakyat. Ya. Tapi kalau masyarakatnya sudah pendidikannya ada bagus, ekonominya sudah kuat, ya pemilihan langsung itu menjadi bagus. Tapi kalangan mahasiswa, karena mahasiswa itu sudah setara pemikirannya, kan tidak terima suap, ya kan? Enggak. Terima apa? Terima pacar. Terima janji. Ya Pak, janji ya. Terima janji. Ya. Jadi dalam Islam kriteria seorang pemimpin kan banyak, ya kan? Al-Mawardi mengatakan seorang pemimpin itu harus apa? Al-Mawardi yang sangat terkenal itu dan bukunya apa bukunya Arza? Kalau kan nggak dapat, aku restu jadi ketua. Hah? Nah, betul. Jadi Anda ini memilih referensinya apa? Kalau tidak menggali nilai-nilai Islam, praktek-praktek Islam, ya kan? Kalau Natuna ingin bagus, kita harus menggali ya referensi Islam.
untuk memilih pemimpin. Kalau enggak ya susah ya. Ini mahasiswa saja memimpin itu enggak menggali referensi dari Islam. Al-Mawardi mengatakan pemimpin itu harus orang yang cerdas. Syafi'i mengatakan seorang pemimpin harus amanah. Fatonah itu ceweknya Pak Abu. Ya. Al-Ghazali mengatakan seorang pemimpin itu harus sujud. Dan banyak lagi ya, para tokoh Islam berbicara tentang kriteria pemimpin. Oleh sebab itu tim sukses coba besok pilih, malam ini coba cari referensinya dari dua kandidat ini, kira-kira mana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai Islam. Ya kita mau nggak mau seperti itu. Ya, mau ngikuti apa kita? Ikuti Machiavelli, nggak mungkin. Ya kan? Kalau Machiavelli itu kan pemimpinnya apa? Pemimpinnya siapa saja boleh menjadi pemimpin asal bayar, kan gitu. Kita kan mungkin seperti itu. Baik saudara sekalian, saya ingin teman-teman ketika ada momentum apapun itu harus kembali ya, menggali nilai-nilai referensi Islam. Ketika Anda memilih pemimpin, coba dikaji ya, referensi Islam itu bicara tentang pemimpin itu gimana. Jadi kegiatan non akademik seperti ini bisa menunjang kegiatan akademik. Di HPI itu ada fikih siasat, mata kuliahnya fikih siasat. Mana HPI? Mana HPI mana? Kan ada fikih siasat. Ini Pak. Takut lebih. Saya tanya nanti grogi deh. Ya. Ini maksud saya, setiap momentum mapala misalnya, mengkaji, misalnya pergi ke camping, itu harus bicara tentang ideologi lingkungan dalam Islam. Bagaimana perspektif ideologi Islam tentang lingkungan. Jadi dengan sendirinya kegiatan Anda itu tidak mubazir. Sekaligus dia bisa menguatkan sistem akademik kita, kemampuan akademik kita. Tapi teman-teman bikin kegiatan itu hilang sebagai referensi kajian-kajian itu. Ya kan? Jadi mahasiswa dunia akademik kalau membuat sesuatu itu harus ada kajiannya. Kalau majelis taklim masyarakat umum, iya ada dia. Yang penting mengalir saja. Kalau kita ada kajian, sehingga dua-dua kita dapat, prosesnya dapat, pelaksanaannya dapat, tapi apa? Kajian akademiknya itu kita dapat. Ini harus dibiasakan. Contoh malam ini misalnya, bagaimana memilih pemimpin dalam Islam, dalam praktek sejarah Islam. Bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam? Kan bisa Anda pelajari, ya kan? Sehingga momentum ini bisa bermakna kegiatan-kegiatan kemahasiswaan sekaligus bermakna akademik. Kalau teman-teman bikin kegiatan seperti itu, jadi dengan sendirinya dunia akademik kita itu akan berkembang. Selama ini kegiatan akademik kita itu tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang kita buat. Ya kan?
apalah bikin kegiatan. Tak pernah mengkaji tentang teologi lingkungan dalam Islam. LDK tidak juga pernah secara mendalam ketika dia bikin kemah dakwah. Bagaimana sebenarnya dalam Islam kegiatan-kegiatan dakwah yang sifatnya temporer itu gimana? Wujudnya apa? Itu harus kita biasakan. Kalau tidak, teman-teman akan habis waktunya, habis umurnya, tapi nggak banyak manfaatnya untuk pengembangan diri. Ya, tidak banyak manfaatnya. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kita selalu berpikir. Ya, artinya kegiatan-kegiatan yang kita buat itu harus didasari oleh pemikiran-pemikiran yang matang. Baik, saudara sekalian, malam ini ada debat, ada dua calon ugi loh. Ya, itu pandangan saya. Di dalam hatinya itu kuat. Ya. Jadi ini figurnya dua caranya. Dua pasangan. Ya, dua partai. Partai bela yang benar, partai bela yang bayar. Ya, saya menghargai, mengapresiasi proses yang dilaksanakan. Mudah-mudahan partisipasi daripada mahasiswa yang 700 itu minimal ada 50% harapan kita. Sehingga ketua yang terpilih itu agak begini jalannya. Nanti kalau yang pilih 10 orang, jalannya tak tegak dia. Tak tegak jalannya. Ya kan, legitimasinya itu rendah. Ya kan, harus upayakan legitimasinya itu kuat supaya tegak gitu. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa tugas Dewan Mahasiswa itu adalah menginspirasi. Menginspirasi siapa? Terutama anggotanya, mahasiswa. Yang kedua, perguruan tingginya. Yang ketiga, masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan Anda itu harus punya daya ungkit untuk melahirkan inspirasi. Misalnya di tengah-tengah suasana Natuna seperti ini, apa yang harus kita gagas supaya Natuna itu lebih baik ke depan? Itu harus inspirasi. Ya, istilah sekarang bukan best practice, tapi future practice. Kalau best practice itu apa? Fotokopi. Lihat Pak Abu Bakar bagus, contoh Pak Abu Bakar. Ya? Tapi kita future practice, melampaui apa yang sudah. Kalau kita berpikirnya best practice, niru saja, ya kita akan selamanya jadi pengikut. Maka mahasiswa swasta itu sangat suka ikut kegiatan di luar, ya kan? Oh, ada orang masyarakat bikin kegiatan, ada mati-matian, jadi panitia, jadi apa? Tak ada apa-apa, ya kan? Anda suka jadi pengikut. Saya tidak mau seperti itu. Makanya saya kalau teman-teman aktif menjadi pengikut di luar, saya nggak respect. Karena nggak posisi saudara. Saudara itu posisinya menginspirasi orang, menggagas orang. Kalau ada bencana, yang kumpul siapa? Yang menggagas. Kan kalian hanya bawa tampung, bawa kotak, jadi bukan penggagas.
Ya, harus menjadi inspirator. Yang kedua, Anda harus mampu menggerakkan potensi yang ada. Ini potensi mahasiswa kita ada 300 lebih yang aktif dengan beragam potensi. Maka dibuat petanya. Ada berapa sebenarnya potensi laten yang dimiliki oleh mahasiswa ini? Ada potensi apa? Potensi intelektual, potensi olahraga, potensi seni, potensi apa lagi? Jadi dasarnya kita buat program kegiatan berdasarkan potensi yang ada, sehingga mereka akan merasa terwakili. Kami butuh hal-hal seperti ini. Tapi ketika Anda bikin kegiatan tidak menggali potensi-potensi yang ada itu, maka partisipasi pasti sedikit. Mereka nggak perlu. Maka harus ada pemetaan dari potensi yang ada itu yang dominan yang mana. Urutan pertama prioritasnya apa? Kedua apa? Ketiga apa? Itulah menjadi dasar Anda buat kegiatan. Yang ketiga, kalian itu harus membangun silaturahim dan kemitraan dengan kampus, dengan pimpinan, dengan organisasi yang ada di sini harus kuat. Jangan sampai kegiatannya tumpang tindih. Mapala bikin naik gunung, GDK bikin apa? Berenang di sungai. Ya harus ada yang lain, harus ada kemitraan, harus ada silaturahmi, harus ada kebersamaan. Ya. Karena tantangan kita ke depan itu semakin berat. Natuna ini masih terkena namanya kutukan SDA. Ada teori mengatakan ada teori namanya kutukan SDA. Natuna itu sumber daya alamnya luar biasa. Tapi apa yang kita terima, yang kita dapati? Nggak ada apa-apanya. Maka kita 24 tahun Natuna itu masih terkena teori kutukan SDA. Anda cari di Google itu teori kutukan SDA. Ya. Setelah Natuna, kita juga memiliki tantangan yang cukup besar. Pertama adalah bagaimana kita membangun trust, kepercayaan dari masyarakat, dari instansi pemerintah. Nah, ini memang dalam tantangan yang besar. Tapi kepercayaan sudah mulai tumbuh. Ya. Sekarang misalnya kegiatan-kegiatan pemerintah daerah sudah mulai mempesertakan kita. Cuma kita harus meyakinkan hasilnya itu harus betul-betul berkualitas. Kalau enggak, kita nggak akan dilirik. Penelitian tetap yang diundang bukan di luar, ya kan? Karena kita belum mampu melahirkan kualitas yang baik. Ini saya sering kepada para dosen bagaimana kita membangun kualitas. Mahasiswa juga, ya kan? Tapi kalau mahasiswa sebagai pengikut, saya tengok orang kan mulai melirik. Pokoknya kalau ada acara, anak saya ada, bantu. Bantu. Tapi bagaimana Anda menggerakkan orang itu penting.
ya kan? Jangan jadi pengikut. Oke, setelah itu saudara-saudara selamat menjadi calon, ya. Mudah-mudahan nanti yang terpilih bisa menyalurkan aspirasi dan membangun peradaban yang lebih baik di kampus kita dan masyarakat. Kepada yang belum terpilih, jadilah oposisi yang loyal, ya kan? Posisi tapi loyal, ya kan? Loyal pada apa? Loyal pada kebenaran. Ya. Jadi menteri ya. Kebenaran kita itu ada kebenaran agama dan ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu lebih banyak ditentukan oleh pengalaman empiris yang bisa dilihat oleh panca indera. Sementara kebenaran agama itu adalah kebenaran yang bersifat mutlak. Nah, tugas kita bagaimana mengintegrasikan kebenaran ilmiah dan kebenaran agama. Inilah tugas kita sehingga tidak terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah seperti kita sekarang ini, jika kegiatan ini agama kita gampangkan. Kegiatan Maulid Nabi baru agama kita munculkan. Tidak seperti itu. Agama itu tetap terintegrasi dengan kegiatan apapun. Ya. Roza, calon. Ini siapa namanya? Ruslan. Hah? Ruslan ini? Adi. Adi dari mana? Lari. Ruslan? Lari juga? Pasangan ada. Pak Abu Pak yang bilang Pak. Satu partai Pak ekonomi. Tak jelas itu. Partai mayoritas Pak. Roza? Ini? Lari. Ya ini, aku dia pecahkan suara ini kan, gitu kan. Ada strateginya. Kalau ini kepedean, ya kan? Terlalu pede. Partai besar udah Pak. Hah? Partai besar udah Pak. Iyalah, bangkalan sampai kuile, tengok punya ya. Oke, selamat pada saudara sekalian. Terima kasih pada panitia, ya. Saya agak lama sedikit karena memang hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan baik dan sukses tentunya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.